Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kami masih masuk dalam segmen tanya jawab dan juga pemirsa dan juga jamaah yang akan bergabung nanti. Kami persilakan terlebih dahulu ada atas nama Bapak Haji Saryono. Boleh berdiri Pak Haji Saryono, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah, yang video call nanti Yai Haris ya, kita gantian ya. Silakan Pak Saryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryono, Jamaah Masjid Jami Al-Inayah. Yang kami hormati para narasumber Kiai Haris Akam dan juga Ustadz Fauzan Hidayatullah. Pertanyaan saya tujukan kepada Ustadz Fauzan Hidayatullah karena menyangkut tadi yang disampaikan beliau mengenai wajib mentaati janji, kemudian juga pertanggungjawaban. Kemudian dari penanya juga tadi bertanya berkaitan dengan korban yang istilahnya ketipu. Korban Pertanyaan ya, saya, bukan kurban ya, korban ya. Ya korbannya ya. Soalnya udah mendekati kurban ini. Baik, ya maaf. Ya, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana pertanggungjawaban orang yang mengkhianati janji, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Karena tadi menyangkut juga pejabat, Kiai sampaikan ada pejabat seharusnya amanah, tetapi ada yang sebaliknya, yaitu kepada rakyat seluruh negeri. Demikian pertanyaan saya, mohon untuk penjelasannya, Ustadz. Terima kasih Pak Saryono. Wah, ini pejabat yang sudah janji-janji. Kalau saya sudah akan jadi nanti jalanan rata. Wah, rata sama air. Silakan Ustaz Fauzan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Masih berkaitan dengan tadi ya, bagaimana kita menjaga amanah kepercayaan dari orang yang mempercayakan kepada kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap orang yang mungkin kita ini belum bisa memenuhi janjinya gitu ya. Tadi Ustadz Sofyan bilang jalanan rata sama air, ada juga yang bilang Bu, kalau saya jadi insya Allah kemiskinan turun katanya. Turun temurun sampai ke cucu gitu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, berkaitan dengan hal ini maka memang tentu kalau dalam muamalah yang mungkin kita dari satu person ke person ya, satu orang dengan orang yang lain, karena memang dalam muamalah ini ada dalam kita menjalani kehidupan ada yang kaitannya dengan hablum minallah, ada yang kaitannya dengan hablum minan nas. Kalau urusan dengan manusia, maka kita harus selesaikan juga dengan manusia itu sendiri. Makanya kalau kita belum bisa menepati, maka itulah kita harus ada penjelasan atau tabayyun. Ya, kita jelaskan mengapa kita belum mampu menepati janji kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus juga kedepankan permohonan maaf kita. Tetapi permohonan maaf yang juga diiringi dengan tindakan. Bukan hanya sekedar basa-basi gitu ya, bukan hanya sekedar menutupi kekurangan, tapi betul-betul kita berupaya untuk memenuhi apa yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan janji kita. Maka setelah itu, maka berikanlah yang terbaik daripada apa yang mungkin kita belum melakukan sebagai janji kita, sehingga orang itu tidak lagi kecewa. Saya teringat dengan satu riwayat dalam hadis sahih kalau tidak salah. Suatu ketika Rasulullah punya hutang, ya, kemudian ditagih oleh orang kafir kaum ya, yang istilahnya menagihnya itu dengan cara yang kasar, cara yang keras. Sahabat geram ketika itu untuk membalas daripada perilaku kasar itu. Kemudian ketika itu kata Rasulullah, sudah belikan unta, 1 ekor unta. Dicari oleh sahabat. Ya Rasulullah, tidak ada untanya yang sama sesuai dengan apa yang diminta. Berikanlah dengan nilai yang lebih. Kemudian diberikan dengan spek yang lebih gitu ya, unta tersebut. Kemudian Rasulullah menutup statementnya bahwa saya sebaik-baik kalian adalah yang memberikan atau memenuhi janji dengan membayar hutang tersebut, dan aku adalah yang lebih baik daripada itu. Artinya kita kalau sudah ada orang yang kita amanahi dan dia merasa kecewa, maka permohonan maaf tidak hanya dengan lisan kita, tapi kita bisa melebihkan
sebagai bentuk nilai kebaikan kita agar kita bisa kembali memperbaiki kepercayaan kita. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Fauzan. Sekali lagi itu jadi bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menepati janji ya. Baik, sebelum kami persilakan kembali kepada para jamaah, Ibu Sadia ditahan dulu ya Bu ya. Kami persilakan, ini sudah ada bergabung pemirsa Damai Indonesiaku lewat video call kami. Ada Pak Rio dari Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas banget ini suaranya. Pak Rio, oke, ini kameranya boleh diturunin lagi Pak Rio? Jadi kelihatan cuma pecinya doang nih Pak Rio. Oke, diturunin lagi Pak Rio, kameranya Pak Rio. Oke, Siap, boleh. siap. Nah, kalau kan gini enak jamaah ngelihatnya. Oke, atau boleh di zoom out sedikit Pak Rio kameranya? Agak dimundurin sedikit. Oke, nah ini baru nih, cakep nih Pak Rio. Oke, Pak Rio silakan bertanya Pak Rio. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya, perjanjian dengan atas nama Allah kadang disebut juga mitsaqon ghalidho. Mohon penjelasan tentang mitsaqon ghalidho. Terima kasih. Hidup Apa? Hidup apa? TV One. Oh, baik. Damai Indonesia. Amin, amin. Baik, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu Pak Rio kameranya, handphone jangan ditutup dulu biar bisa terus menyimak jawaban dari Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Kiai Haris Hakam berkaitan Baik. dengan mitsaqon ghalidho nih, silakan. Memang ada istilah sendiri, mitsaqon ghalidh. Mitsaqon ghalidho itu janji yang kuat. Itu sebenarnya dari mulai janji kita di alam arwah. Ketika ruh-ruh kita mau dimasukkan ke dalam rahim, maka Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka arwah pada waktu itu termasuk kita berjanji, kami berjanji dan kami menyatakan benar engkau adalah Tuhanku. Ibu masih ingat gak dulu janji sama Allah? Halo? Kenapa gak ingat? Ibu tidak ingat, bapak tidak ingat. Kalau bisa jadi saya tidak ingat, kalau dosa kita banyak maka sebenarnya kita gak akan ingat. Tapi kalau orang menjaganya, bahwa janji itu direfleksikan dengan melaksanakan segala perintah, menjauhkan segala larangan, maka janji kita kepada Tuhan itu terasa. Bahwa kita memenuhi janji kita. Ketika kita mendudukkan segala sesuatu itu karena Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mitsaqan ghalidha itu interpretasinya janji kepada Allah, janji kepada Rasul, janji kepada siapapun. Kalau Allah dijadikan sebagai jaminan, maka itu menjadi sebuah mitsaqan ghalidha, hukumnya wajib. Orang yang tadi sepintas ditanya, bagaimana kalau orang tidak mau membayar janjinya? Orang yang tidak mau bayar janji berdasarkan hadis sahih, ayatul munafik salas. Tandanya orang munafik ada 3. Salah satunya wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji tidak ditepati maka dia masuk kriteria munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik tidak menepati janjinya, maka tempatnya di neraka yang paling bawah. Ibu kalau masak dulu diaronin yang gosong itu asfali minan nar. Gosongan yang paling bawah, yang kering, yang gak enak dimakan, itulah tempatnya orang munafik. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kembali lagi kepada mitsaqan ghalidha adalah sebuah janji di mana dia menjadikan Allah sebagai penjamin atas apa yang dia janjikan. Baik, Masya Allah, na'udzubillah sama na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang bersifat munafik. Begitu Pak, terima kasih Pak Rio atas sudah bergabung lewat video call kami. Baik,
Assalamualaikum Pak Rio, langsung dari Bogor, Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Baik, kami persilakan kembali kepada para jamaah. Kali ini ada Ibu Sa'diyah. Boleh berdiri Ibu Sa'diyah untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Fauzan Hidayatullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Sa'diyah dari Jamaah Al-Inayah. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kiai, kita sering mendengar kata-kata insya Allah. Kalau orang berjanji, apalagi orang sekarang itu dengan mudah mengucapkan kata-kata insya Allah. Sedangkan saya pernah mendengar keterangan bahwa insya Allah itu pasti datang, misalkan datangnya ke rumah insya Allah gitu kan. Sedangkan itu katanya 90% itu pasti datang gitu. Bagaimana, apakah kategorinya ini, apa bisa dikategorikan ini sebagai janji atau hutang? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makna insya Allah sesungguhnya itu seperti apa begitu ya Bu Sa'diyah ya? Silakan Ustadz Fauzan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya ya. Memang sering sekali ya Bunda ya, kalau kita ingin menyampaikan janji atau ingin menyanggupi apa yang undangan mungkin ya, yang disampaikan oleh kerabat kita mengawali dengan kalimat seperti itu insya Allah. Ada juga yang berusaha menutupinya, padahal dia nggak bilang insya Allah Bu. Kelihatannya doang fase, sawo, padahal sawo. Bukan insya Allah, sawo katanya. Kedengarannya insya Allah gitu kan, sawo padahal sawo gitu. Nah ini yang tidak boleh mempermainkan seperti itu. Makanya Allah mengatakan wala taqulanna bi syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan engkau mampu melakukan esok hari apa yang terhadap sesuatu kecuali dengan melibatkan Allah dengan mengucapkan insya Allah. Artinya ketika kita sudah menyanggupi ya, artinya setiap undangan yang di-invite atau diundang kepada kita, kita mengukur apakah kita memang benar-benar menyanggupi atau tidak. Kalau memang kita betul-betul menyanggupi, maka sampaikan dengan niat insya Allah saya menyanggupi untuk hadir gitu ya. Artinya memang berarti kita harus sudah meyakinkan atau menguatkan niat kita. Bukan dijadikan sebagai tameng atau alasan. Jadi orang gak yakin nih insya Allah benar apa kagak nih kan gitu kan. Ini serius apa enggak gitu. Artinya kalau memang kita tidak sanggup untuk hadir, tidak sanggup untuk menepati, maka kita harus jujur di awal. Mohon maaf saya sudah ada acara, mohon maaf mungkin di lain waktu dan lain sebagainya. Sehingga orang itu tidak berharap lebih. Kalau kita sudah niat, sudah betul-betul akan hadir, tapi di perjalanan mungkin ada kendala, itu qadarullah. Itulah kenapa kita harus tetap melibatkan Allah dengan mengucapkan kalimat insya Allah tadi. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang dikecewakan. Dan selepas itu, maka tugas kita seperti pertanyaan sebelumnya harus tabayyun, menjelaskan. Mungkin terlambat, kenapa alasannya, mungkin tidak hadir, kenapa gitu ya. Sehingga tidak ada lagi kekecewaan yang diterima oleh pengundang terhadap kita karena kita sudah meluruskan yang sebenarnya dan kita bisa menempatkan kata insya Allah itu dengan kalimat yang tepat dan betul-betul kita bisa menempatkannya dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya Bunda, wallahu a'lam bishawab. Baik, atau bisa diganti dengan cari aman nih misalnya Ya. Bismillah saya usahakan ya begitu. Ya. Bisa juga tuh Ustadz ya? Bisa, insya Allah. Oke, itu bisa diganti begitu ya Bu ya. Baik pemirsa, nanti kami juga akan ajak berinteraksi kepada para jamaah yang sudah bergabung lewat WhatsApp, lewat Instagram kami, mohon maaf, Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Kami juga akan bacakan pertanyaan lewat komentar, namun kami juga akan persilakan membuka para pemirsa yang akan bergabung bertanya lewat video call WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku, usai jeda kami kembali.